Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adi Puji Fadilah. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita seputar Cisco ya teman-teman. Nah di sini kita akan membahas yang namanya remote access. Setelah kita membahas seputar VLAN ya, kita akan membahas remote access. Nah di sini kita sudah membahas sedikit tentang remote access. Kita bisa meremote dengan menggunakan kabel konsol. Di sini saya tambahkan satu PC, lalu dengan kabel konsol. Nah, seperti ini. Jadi itu kita menggunakan kabel konsol. Nah, masalahnya kabel konsol itu tidak panjang ya. Nah, untuk solusinya kita bisa pakai yang namanya Telnet dan SSH. Apa itu Telnet dan SSH? Telnet dan SSH itu agar kita bisa melakukan remote dari jarak jauh ataupun di mana saja. Nah, kita harus konfigurasi pada switch dan routernya dan harus connect ke internet. Kita masuk ke router. Nah, di sini kita masukkan pertama-tama line VTY. Nah, line VTY ini berarti itu artinya untuk beberapa orang saja yang masuk bersamaan. Nah, di sini saya masukkan 2 yang artinya itu bisa 3 yang masuk ya. Nah, selanjutnya kita password admin. Kita masuk line TY lalu password admin. Nah, lalu kita login. Nah, untuk login ini saat kita akan masuk pada telnet, kita bisa transport input telnet. Ini untuk telnetnya, bisa juga al, itu artinya bisa telnet dan SSH. Di sini saya pakai telnet saja. Telnet, oke. Kita exit, lalu kita coba di PC 12. Nah, di sini kita masukkan IP gateway PC-nya 10.40.1, kita connect. Nah, di sini untuk passwordnya itu admin. Di sini tidak terlihat ya, agar aman kita enter. Nah, kita coba masuk ke mode privilege. Nah, di sini belum bisa ya, karena kalau tidak bisa masuk ke mode privilege itu di routernya belum disetting security-nya atau enable secret. Kita setting terlebih dahulu. Kita masuk ke router. Enable secret, misal Cisco. Kita masuk ke line enable secret Cisco. Oke. Selanjutnya masuk ke PC lagi teman-teman. Sini telnet, masukkan IP-nya. Nah, passwordnya admin, kita N. Nah, di sini kita diminta password. Untuk passwordnya itu yang enable secret tadi ya teman-teman, Cisco, dan sudah bisa masuk privilege. Coba ke konfigurasi juga sudah bisa ya teman-teman, seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa konfigurasi telnet menggunakan username dan password. Kita coba ke router lagi. Nah, di sini ke mode configuration-nya username admin, lalu password admin.
ke lain lagi, kita login lokal. Nah di sini itu disuruh masukkan username dan password untuk login lokal. Kita coba transport input telnet. Oke, selanjutnya kita coba masuk lagi ke PC. Username-nya. Nah, di sini kita sudah diminta username dan password. Username-nya itu admin, password-nya admin. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar konfigurasi IP address pada switch. Oke, kita langsung buka switch. Kita ke CLI. Nah, di sini kita ke mode konfigurasi, lalu tar VLAN 10. Nah, kita atur dulu untuk VLAN-nya, lalu IP address 92.168.10.5. subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kita masukkan juga IP default gateway itu 192.168.10.1. Nah, untuk komennya itu IP default gateway tadi ada yang kurang ya teman-teman untuk stripnya ini. Oke. Jika sudah, selanjutnya coba do show interface IP interface brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Oke, kita coba konfigurasi SSH di switch ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya sama saja. Kita buat hostname-nya terlebih dahulu. Kita hostname-nya itu SW Cisco. Lalu kita buat IP domain ya teman-teman. Name-nya SW cisco.com. Lalu kita crypto key generate, lalu res ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan 1024 itu dari sananya ya teman-teman. Oke. Nah, kita coba username admin 1, lalu passwordnya admin 2. Oke, kita masuk line VTY02 transport root SSH. Nah, lalu login lokal, enable secrets. Nah, itu cisco.id. Oke, kita coba di PC 12 ya teman-teman, bebas. Nah, di sini SSH untuk hostname-nya itu tadi itu IP address ya teman-teman, 192.168.10.5. lalu untuk username-nya admin 1. Kita connect. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Mungkin cukup itu saja ya untuk pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.